Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan, Bapak Ahmad Rifai, Esos IMAG. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana sejarah penguasaan ilmu pengetahuan dalam Islam, lalu fase kemunduran umat Islam hingga terjadinya pemisahan antara ilmu dan agama di Barat. Nah, jadi pada zaman dulu ada 3 peradaban besar, yaitu yang pertama ada peradaban Yunani klasik, peradaban tertua, kemudian yang kedua yaitu ada peradaban India kuno, dan yang ketiga yaitu ada peradaban Persia kuno. Perkembangnya ilmu pengetahuan di kalangan umat muslim itu diawali dari seorang khalifah pertama dinasti Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, melakukan invasi atau perpindahan dari daerah Syria ke daerah atau ke kota Damaskus. Dan pada saat perpindahan tersebut, Muawiyah ini menemukan manuskrip-manuskrip kuno, yang dimana manuskrip-manuskrip tersebut merupakan hasil dari peninggalan Yunani dan Romawi kuno, yaitu para ilmuwan, para bapak pengetahuan, yaitu Socrates, Plato, Aristoteles, Galen, Euclid, dan lain-lain. Nah, ketika Muawiyah menemukan manuskrip-manuskrip tersebut, Muawiyah ini timbul rasa keingintahuan terhadap manuskrip tersebut. Maka pada saat bersamaan pada kekhalifahan Umayyah ini sedang dilakukan adopsi teknologi penulisan naskah di atas kertas yang awalnya itu ada di Tiongkok, yang awalnya berkembang di Tiongkok atau di Cina. Nah, kemudian perkembangan teknologi tersebut, Muawiyah juga menyewa tenaga ilmuwan dari Romawi dan Yunani kuno, dari Yunani dan Romawi, yang dimana Muawiyah ini memerintahkan para tenaga ilmuwan tersebut untuk menerjemahkan manuskrip-manuskrip yang ia temukan, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, kemudian ketika dinasti Umayyah ini beralih menjadi dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah ini sudah memberikan atau mewariskan manuskrip-manuskrip yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, perpindahan dari dari dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah itu ditandai dengan perpindahan pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad di Mesopotamia. Nah, dengan adanya perpindahan tersebut, yang dulunya di kota Damaskus, peradaban Islam itu dipengaruhi oleh Yunani dan juga Romawi. Kemudian ketika pindah ke kota Baghdad, atau ketika pindah dinasti menjadi Bani Umayyah, itu bertambah menjadi sumbernya itu menjadi dari Persia dan juga dari India. Nah, maka dari situ umat muslim ini mendapatkan ilmu pengetahuan yang komplit, yaitu dari 4 peradaban besar. Yang pertama yaitu ada Yunani, Romawi, Persia, dan India. Nah, kemudian juga pada masa dinasti Abbasiyah ini ada 2 orang khalifah besar yang sangat mempengaruhi, yang sangat mempercepat berdirinya ilmu pengetahuan dalam Islam, yaitu ada Harun al-Rashid dan anaknya Al-Ma'mun, yang memiliki cita-cita untuk membangun Islam, yang ingin membangun peradaban Islam yang menjunjung tinggi perkembangan sains, logika, rasionalitas, serta menjaga kemajuan ilmu pengetahuan dan meneruskan perkembangan ilmu pengetahuan yang telah diraih oleh bangsa India, Persia, dan Bizantium. Nah, pada masa itu pun orang-orang muslim atau umat-umat muslim itu memiliki 3 aspek pola pikir, yaitu sains, logika, dan rasionalitas. Nah, kemudian transmisi atau perpindahan ilmu dari Islam ke Barat.
Nah, diawali daripada abad keempat, para tokoh gereja ini melakukan melakukan pembasmian ilmu dan filsafat karena dianggap sihir. Nah, karena menurut mereka ilmu pengetahuan tersebut tidak sejalan dengan doktrin-doktrin gereja, doktrin-doktrin mereka. Pada saat pada abad 529 Masehi ini di Athena terjadi pembakaran perpustakaan, penutupan sekolah filsafat dan lain-lain. Kemudian perpustakaan istana yang didirikan oleh Kaisar Augustus Agung pun dibakar oleh Paus Gregorius Agung pada tahun 590 sampai 604. Dan juga melarang untuk membaca karya Yunani dan Romawi kuno dalam bukunya Abdul Aziz Dahlan 2000. Nah, pada masa saat itu para ilmuwan pada masa kegelapan ini, ilmuwan barat banyak yang disiksa dengan berbagai macam hukuman. Kemudian ada juga beberapa ilmuwan yang melarikan diri ke daerah Asia, yaitu di negara Syria, Irak, dan Jazirah Arab. Maka tidak heran jika pada saat itu banyak para ilmuwan yang memiliki kebudayaan Persia. Nah, sedangkan pada ketika para ilmuwan ini melarikan diri ke daerah Asia, tentunya di daerah timur tersebut, mereka diterima dengan sangat hormat karena mereka merupakan sarana bagi Islam itu untuk untuk meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuannya. Dari situlah para ilmuwan tersebut menerjemahkan manuskrip-manuskrip yang telah ditemukan sebelumnya. Nah, doktrin-doktrin gereja tersebut itu semakin berkembang hingga abad pertengahan, sehingga pada saat itu dunia barat mengalami masa kegelapan yang dimana pada akhirnya berakhir pada perlawanan. Nah, jadi pada saat itu tuh para ilmuwan itu melakukan perlawanan, dan para ilmuwan tersebut bekerja sama dengan raja untuk melawan gereja tersebut. Dan pada saat itulah yang dimana barat itu sedang dalam keadaan dark age atau gelap, masa kegelapan. Sedangkan Islam pada masa itu, pada abad 6 dan 7, Islam itu sedang ada pada masa kejayaannya, yang dimana Islam itu sedang haus akan ilmu pengetahuan. Islam sedang menggali ilmu pengetahuan serta menerjemahkan manuskrip-manuskrip atau naskah-naskah yang ditemukan. Dan pada masa itu juga lahirlah agama baru, yaitu Kristen Protestan. Nah, akhirnya koalisi ini berhasil dan membawa Barat kepada era baru, yaitu Renaissance atau masa pencerahan, yang dimana gereja tersebut berhasil ditumbangkan. Nah, hal tersebut ini melahirkan sekularisasi dan juga lahirlah dikotomi antara ilmu dan gereja agama. Nah, disinilah lahirlah perbedaan atau pemisahan antara ilmu pengetahuan dan agama di Barat. Nah, kemudian dengan demikian sejarah membuktikan bahwa Barat ini mengalami periode pertengahan ini mengalami Dark Age atau masa kegelapan, sedangkan umat Islam pada saat itu sedang masa kejayaannya. Nah, namun seiring waktu Islam mengalami kemunduran zaman, yang disinilah awal mula kemunduran Islam, dan di sini Barat mulai masuk ke dalam ilmu-ilmu pengetahuan Islam tersebut. Banyak orang Barat yang dekat dengan para ulama Islam atau ilmuwan Islam. Banyak orang Barat yang belajar ilmu pengetahuan dari ulama atau ilmuwan Muslim, dan pada akhirnya muncullah transformasi intelektual dari dunia Islam ke dunia Barat, sehingga melahirkan gerakan Renaissance atau masa pencerahan, kemudian reformasi, rasionalisme, dan Aufklärung. Aufklärung itu
masa pencerahan dalam bahasa Jerman di dunia barat ya. Nah, ini dapat dilihat juga bahwa kemajuan sains dan teknologi ini hingga sekarang merupakan adanya campur tangan dari Islam. Dasarnya dari Islam juga, dari hasil awal manuskrip-manuskrip yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang kemudian dipelajari oleh umat Islam. Kemudian ketika adanya kemunduran yang dialami oleh umat Islam tersebut, masuklah bangsa Barat dan mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Nah, kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana kritik Islam dalam melihat perkembangan ilmu pengetahuan di Barat yang cenderung bebas nilai dan tanpa moral, bahkan meniadakan Tuhan dalam ilmu pengetahuan. Nah, jadi menurut Dr. Hamid Fahmi Zarkashi, yang dimaksud dari bebas agama itu karena Barat tidak memberi tempat pada wahyu agama, bahkan Tuhan, maka sains itu dianggap bebas nilai, akan tetapi sains itu tidak bebas dari ideologi, kultur, dan worldview Barat. Nah, dalam sains itu sendiri terdapat asumsi-asumsi dan doktrin, yang dimana doktrin itu seperti pada agama, maka sebenarnya sains Barat itu tidak bebas nilai, melainkan bebas dari agama saja. Itu menurut Dr. Hamid Fahmi Zarkashi. Nah, dan kemudian di Barat ini adanya penolakan terhadap netralitas ilmu. Yang pertama yaitu menurut Gerhal. Yang pertama, fakta bermuatan teori. Yang kedua, validitas teori. Yang ketiga, fakta syarat nilai. Yang keempat, interaksi antara subjek dan objek penelitian. Kemudian menurut Karl Raimund Popper, kita tidak pernah tahu pasti kebenaran melalui verifikasi fakta. Kemudian menurut Thomas Kuhn, paradigmalah yang menentukan jenis-jenis eksperimen yang dilakukan, jenis-jenis pertanyaan yang diajukan, dan pemilihan masalah yang dianggap penting. Nah, kemudian adanya perbedaan worldview seorang muslim antara worldview dari Barat. Sedangkan worldview dari seorang muslim itu konsep Tuhan, konsep ilmu, konsep kehidupan, konsep manusia, konsep moralitas, konsep ukhuwah, jihad, dan alam semesta. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa filsafat dalam perspektif Islam dan Barat itu memiliki perbedaan yang mendasar. Ilmu dalam Islam itu tidak pernah terpisah dari Tuhan dan bimbingannya. Islamisasi ilmu bukan sekedar labelisasi, melainkan menyentuh epistemologinya, melibatkan pembebasan manusia dari unsur magis, mitologi, animisme, kebudayaan, dan penguasaan sekuler. Nah, sedangkan filsafat ilmu dalam perspektif Barat itu terpisah dari agama dan dari Tuhan. Nah, kemudian saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana respon cendekiawan Muslim mengenai pentingnya islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, respon cendekiawan Muslim terhadap dikotomi ilmu pengetahuan atau pentingnya islamisasi ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu menurut Sayyid Hussein Nasr, lahir pada 1933, ia mengkritik terhadap sains modern yang sekuler. Menurutnya pandangan sekuler tentang alam semesta yang melihat tidak ada jejak Tuhan di atas dalam keteraturan alam. Alam bukan lagi sebagai ayat-ayat Allah, tetapi entitas yang berdiri sendiri. Jadi menurut Sayyid Hussein ini, alam itu ya berdiri dengan sendirinya, tidak ada ayat-ayat Allah di dalamnya. Menurut yang dikritik oleh dia. Kemudian yang kedua itu alam yang digambarkan secara mekanistis bagaikan mesin dengan jam alam.
menjadi sesuatu yang bisa ditentukan dan diprediksi secara mutlak yang mengiring kepada munculnya masyarakat industri modern dan kapitalisme. Nah, kemudian ia juga mengkritik soal rasionalisme dan empirisme, kemudian mengkritik soal warisan dualisme Descartes yang mengandaikan sebelumnya pemisahan antara subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui. Kemudian dia mengkritik soal eksploitasi alam sebagai sumber kekuatan dan dominasi. Nah, kemudian menurut Ismail Raji Al-Faruqi 1921 sampai 1986, menurut dia akar dari kemunduran umat Islam dalam berbagai dimensi karena dualisme sistem pendidikan. Nah, menurutnya dalam pandangan mengatasi dualisme sistem pendidikan inilah yang merupakan tugas besar kaum muslimin pada abad ke-15 Hijriah. Pada satu sisi, sistem pendidikan Islam mengalami penyempitan dalam pemaknaannya dalam berbagai dimensi, sedangkan pada sisi yang lain pendidikan sekular sangat mewarnai pemikiran kaum muslimin. Kemudian menurut Syed Muhammad Naqib Al-Attas 1931, tantangan terbesar yang dihadapi oleh kaum muslim dalam ilmu pengetahuan modern yang tidak netral telah masuk ke dalam praduga-praduga agama, budaya, dan filosofis yang sebenarnya berasal dari refleksi kesadaran dan pengalaman manusia barat. Jadi ilmu pengetahuan modern harus diislamkan. Westernalisasi ilmu telah mengangkat keraguan dan dugaan ke tahap metodologi ilmiah dan menjadikannya sebagai alat epistemologi yang sah dalam keilmuan. Kemudian juga westernisasi ilmu bukan dibangun di atas wahyu dan kepercayaan agama, tetapi dibangun di atas tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofis yang terkait dengan kehidupan sekular yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional. Akibatnya ilmu pengetahuan dan nilai-nilai etika dan moral yang diatur oleh rasio manusia berubah secara terus-menerus. Nah, menurut Syed Muhammad Naqib Al-Attas, ilmu pengetahuan barat modern itu dibangun di atas visi intelektual dan psikologis budaya dan peradaban barat. Yang pertama yaitu ada akal diandalkan untuk bimbingan kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, bersikap dualistik terhadap realitas dan kebenaran. Kemudian yang ketiga, menegaskan aspek eksistensi yang memproyeksi pandangan hidup sekular. Yang keempat, membela doktrin humanisme, dan yang terakhir yang kelima yaitu menjadikan drama dan tragedi sebagai unsur-unsur yang dominan dalam fitrah dan eksistensi kemanusiaan. Nah, Syekh Muhammad Naqib Al-Attas ini menurutnya wahyu merupakan sumber ilmu tentang realitas dan kebenaran akhir berkenaan dengan makhluk ciptaan dan pencipta. Wahyu itu merupakan dasar kepada kerangka metafisis untuk mengupas filsafat sains sebagai sebuah sistem yang menggambarkan realitas dan kebenaran dari sudut pandang rasionalisme dan empirisme. Nah, Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Syekh Muhammad Naqib ini mengungkapkan, tanpa wahyu, ilmu sains dianggap satu-satunya pengetahuan yang otentik. Science is the sole authentic knowledge, dan ilmu pengetahuan hanya dikaitkan dengan fenomena, akibatnya kesimpulan kepada fenomena akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Tanpa wahyu, realitas yang dipahami hanya terbatas kepada alam nyata ini yang dianggap satu-satunya realitas. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan dan agama itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena dengan adanya ilmu pengetahuan tanpa wahyu itu tidak akan berjalan dengan benar. Maka dari itu agama Islam merupakan
agama terbaik, merupakan agama penyempurna untuk suatu ilmu pengetahuan, karena tanpa wahyu atau tanpa agama, ilmu tersebut tidak akan berjalan dengan sempurna. Maka dari itu menurut para ilmuwan-ilmuwan muslim ini, menurut para ulama-ulama Islam ini, betapa pentingnya agama dan ilmu pengetahuan itu saling berpegangan dan tidak terpisahkan. Nah, kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana Islamic Technopreneur menjadi solusi keilmuan di masa yang akan datang. Nah, jika sebelumnya kita membahas apa dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan Islam terhadap Barat, kemudian sekarang ini berbalik menjadi apa dampak kemajuan ilmu pengetahuan Barat terhadap Islam. Nah, jadi pada masa berkembangnya, pada saat ilmu pengetahuan itu dikuasai oleh Barat, keadaan Islam itu sangat terpuruk, dalam keadaan stagnan, yaitu stuck dalam keadaan seperti itu saja, dengan perekonomian dan keilmuan yang seperti itu saja. Sedangkan pada saat Barat menguasai ilmu pengetahuan, ia juga menguasai hampir semua aspek, yaitu kelautan, teknologi, armada atau pasukan. Mereka kuasai semuanya oleh Barat. Nah, kemudian dampak kemajuan Barat ke dalam peradaban Islam itu apa saja? Yaitu yang pertama ada imperialisme Barat ke Islam, dan yang kedua yaitu ekspansi Barat ke negeri-negeri Islam. Nah, imperialisme Barat ke dunia Islam itu didorong karena faktor ekonomi, politik, dan agama. Kemudian yang kedua, Barat datang ke negeri-negeri Islam dengan dalih berdagang, lalu menguasai rempah-rempah, setelah itu menguasai politik dan negeri tersebut. Dan kemudian yang ketiga, secara perlahan Barat menyebarkan misi Nasrani melalui misionaris atau zending. Dan yang keempat yaitu satu persatu negara muslim dijajah Barat, hanya Turki dan Arab yang tidak dijajahnya. Nah, dapat dikutip bahwa dampak dari Barat tersebut itu kurang lebih merupakan penjajahan terhadap umat muslim, yang dimana beberapa negara muslim itu didatangi oleh Barat untuk dikuasai dan dijajah. Nah, hampir seluruh wilayah muslim dari Asia sampai Afrika jatuh ke tangan imperialisme Barat. Kekejaman mereka terlihat dengan merebut bandar-bandar perdagangan yang dahulu menjadi jalur perdagangan umat Islam dengan India, Arab, Persia, dan Cina. Nah, Inggris menjadi negara Barat yang terkemuka pada waktu itu dan berhasil menaklukkan kerajaan Islam di India dan memecah Hindu dan Islam. Kerajaan Malaka pada abad 15 Masehi pun jatuh ke tangan Portugis, dan akhir abad 16 Belanda memonopoli perdagangan di Indonesia. Nah, kemudian juga kekalahan demi kekalahan yang dialami oleh umat muslim itu mendorong para sultan untuk mengutus walinya belajar ilmu pengetahuan dan modernisasi ke Barat. Rashid Pasha dari Daulah Utsmani merubah pola pendidikan dari Daulah Utsmaniyah menjadi pola Barat. Terjadi pemberontakan internal karena melihat Daulah Turki Utsmani sudah melemah. Nah, dari keadaan tersebutlah ketika Barat sedang di masa kejayaannya, ketika Barat menguasai ilmu pengetahuan dalam berbagai aspek, dalam semua aspek, sedangkan Islam dalam keadaan terpuruk dan pada keadaan terjatuh, maka dari itu muncullah Islamic Technopreneur dengan harapan dapat menguasai kembali ilmu pengetahuan, dapat memperbaiki keadaan muslim pada saat ini, yang dimana Islamic Technopreneur itu merupakan Islam yang memegang 3 aspek. Yang pertama yaitu Al-Quran dan Hadis tentunya, kemudian yang kedua
teknologi dan sains, yang ketiga yaitu entrepreneur. Nah, dengan menggabungkan ketiga aspek tersebut, berharap bahwa Islam ini menjadi pemegang atau dapat kembali menguasai ilmu pengetahuan tersebut. Kemudian ada juga prinsip-prinsip dari Islamic Technopreneur, yaitu prinsip dasar Islamic Technopreneur ialah integrasi ilmu, teknologi, entrepreneur, dan Quran. Jadi menggabungkan ketiga aspek tersebut, ilmu, teknologi, entrepreneur, dan Quran. Kemudian aspek etika dan moral masuk dalam pembangunan ilmu pengetahuan. Jadi dalam pembangunan ilmu pengetahuan ini tidak lepas dari aspek etika dan juga moral. Jadi dalam pengembangan ilmunya dibarengi atau diimbangi atau disempurnakan dengan etika dan moral. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip tauhid menjadi landasan utama pengembangan Islamic Technopreneur. Tauhid ini merupakan landasan utama bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan Islamic Technopreneur. Nah, kemudian ada tujuan akhir dari Islamic Technopreneur, yaitu seperti yang mana dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur, subur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu atau dalam bahasa Muhammadiyahnya itu menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, dengan adanya Islamic Technopreneur ini berharap dapat memajukan umat muslim, di bidang ilmu pengetahuan dan juga di bidang aspek-aspek lainnya, dan juga dapat menguasai ilmu pengetahuan seperti pada zaman dulu dan bahkan lebih maju lagi untuk kedepannya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menjelaskan atau dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.